Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Pada hari ini ya kita kembali pertemuan yang keempat di mata kuliah seminar. Pada hari ini nanti kita awali dengan materi terlebih dahulu. Materinya adalah tentang alur pikir, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Ya, sebelumnya kita sudah membahas dari judul topik terlebih dahulu ya. Topik, kita harus dapatkan topik, kemudian selanjutnya itu juga telah kita bahas, yaitu membuat judul, meskipun judul ini dalam perjalanannya bisa berubah-ubah. Kemudian latar belakang, kita buat latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, tujuan, sasaran, manfaat penelitian itu pekan lalu, dan kemudian sekarang ruang lingkup, kerangka berpikir. Nah, diharapkan dari materi-materi ini yang kita lakukan nih minimal sudah sama dengan ini. Berarti kalau hari ini kita ruang lingkup dan kerangka berpikir, diharapkan juga tulisan kita ini atau seminar yang materi yang akan diseminarkan sudah sampai kepada ini ruang lingkup dan kerangka berpikir. Atau kalau tidak, ya paling tidak di pekan lalu, yaitu tujuan, sasaran, dan manfaat penelitian. Gitu. Jadi bertahap tapi ada progresnya terus. Ya, progresnya terus. Bertahap-tahap tiap pekan ada progres terus. Karena ini materinya disusun di sampai UTS itu sudah selesai bab 1 dan 2. Ya, ini kan ruang lingkup kerangka berpikir ini selesai nih bab 1. Nanti pekan depan adalah tinjauan pustaka dan kutipan. Nah, ini udah masuk ke bab 2. Sekarang kita harus menyelesaikan di bab 1 ini. Dari topik, judul, latar belakang, tujuan, sasaran, masalah, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan sekarang ini manfaat juga. Kemudian yang sekarang ini ruang lingkup dan alur pikir penelitian. Ya. Sekarang kita akan masuk dalam materi terlebih dahulu. Ya, jadi materi kita kali ini adalah alur pikir, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Ini adalah bagian-bagian akhir di bab 1 ya. Nah, diharapkan nih pekan ini atau hari ini sudah selesai bab 1. Mudah-mudahan ya. Karena kita cicil terus hingga bisa selesai nih bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, nanti kita akan bicara alur pikir, ruang lingkup, dan manfaat penelitian. Sekarang alur pikir penelitian ya. Alur pikir penelitian ini ya yang kita buat itu adalah kerangka pemikiran berupa miniatur keseluruhan dari proses penelitiannya. Jadi dari awal sampai akhir itu diringkas atau dipadatkan atau diintisari penelitian kita itu diwujudkan dengan kerangka pemikiran. Ya. Sebenarnya kerangka pemikiran ini bebas, ya. Artinya tidak ada format yang baku. Yang baku adalah bahwa dia adalah miniatur dari proses penelitian kita, gitu. Dari awal sampai akhir. Jadi tujuannya apa, sasarannya apa, hingga sampai akhir kesimpulan atau yang dihasilkan itu apa. Kemudian kerangka berpikir ini harus menerangkan pertama mengapa penelitian dilakukan ya. Kadang-kadang ada yang mencantumkan itu banyak sekali tulisan. Ya sebenarnya tidak apa-apa juga. Tapi alangkah lebih baiknya jadi poin-poinnya saja atau di masalah yang besar aja, bukan masalah besar. Pokok-pokoknya saja. Sehingga karena kan ini tujuannya adalah untuk
menyederhanakan yang rumit gitu. Jadi kalau aslinya penelitian kita itu bisa 100 halaman. Nah, namun ketika kita lihat di kerangka penelitian itu kan hanya 1 halaman saja gitu. Nah, tapi kalau sudah banyak sekali tulisan bingung orang nanti. Latar belakangnya jadi di copy paste dari latar belakang yang ada di tulisannya itu. Sehingga banyak sekali tulisan susah di apalagi kecil-kecil gitu kan. Jadi angka lebih baiknya itu diambil saja poin-poinnya saja apa masalahnya dan sebagainya itu diringkas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses penelitian dilakukan ya. Jadi mengapa, bagaimana, apa yang diperoleh, untuk apa sebenarnya itu poin-poin yang bisa masuk ke dalam kerangka berpikir. Adapun standarisasinya itu ya diserahkan ke masing-masing. Asalkan dia bisa menggambarkan ini saja. Sebagai contoh ini ya. Ini sebagai contoh ini ada apa namanya kerangka berpikir dari kerentanannya vulnerability, kemudian adaption penilaian, future vulnerability, vulnerability, kemudian dari ketahanan. Nah ini adalah delta future current, jadi selisih dari masa depan kepada yang saat ini. Ya ini salah satu kerangka teoritis. Ini teoritisnya ya beda ya dengan kerangka berpikir. Tapi kita butuh juga kalau memang dibutuhkan ya. Tapi sebenarnya tidak wajib kalau ya teoritis ini. Tapi ini untuk membuat kita lebih mengerti bahwa penelitian kita ini mempunyai teori seperti ini gitu. Kerangka berpikir teori. Nah, karena ini kerangka berpikir penelitiannya. Nah, yang ada di sini sebenarnya ini tadi jadi tidak baku. Mau alurnya dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Asalkan mudah dibaca dan dimengerti orang. Nah, ini kan dibuat intisari-intisarinya saja. Jadi ini contoh ini salah satu contoh aja nih eksplorasi perspektif masyarakat. Ini kan faktor kerentanan, analisa kerentanan, tingkat kerentanan masa depan, bahaya bahaya kebakaran existing, perspektif masyarakat, pola adaptasi, penilaian masyarakat, kerentanan berpengaruh, usulan adaptasi baru literatur, usulan strategi penanganan resiko. Jadi hasil akhirnya ini strategi pengurangan resiko. Itu kan dari awal ini bagaimana di akhirnya. Nanti di sini pasti ada analisisnya nih dan atau teknik-tekniknya nih untuk karakteristik bahaya kan existing, karakteristik bahaya kebakaran, kemudian penilaian ini nih, maaf dari sini faktor analisis kerentanan berarti kan mencari variabel-variabelnya. Kemudian tingkat kerentanan masa kini, nah ini dibuat klasifikasinya. Kemudian tingkat kerentanan masa depan, ini juga dibuat. Kemudian dihitunglah, sehingga jadi karakteristik. Setelah dihitung, kemudian keluar angka-angkanya dan dibuat di GIS kan, atau dipetakan. Nah, jadi ada peta-petanya. Terus kemudian dianalisis lagi. Nah, ini yang dibawa ini adalah ciri khas planologinya, yaitu apa adaptasi efektif peningkatan ketahanan masyarakat. Kemudian ini faktor strategi pengurangan resiko. Nah ini jadi dihubungkan dengan keruangannya. Kalau ini lebih ke arah keilmuan bencananya. Tapi ini yang di arah keruangannya ini. Kemudian ruang lingkup penelitian. Ya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah seperti batasan penelitian kita. Jadi Pak, penelitian kita itu ya terkadang sangat luas. Kita butuh difokuskan, dispesifikkan, dibatasi. Jangan terlalu banyak. Misalnya studi kasusnya pariwisata. Tapi apa pariwisata. Kemudian ruang lingkup penelitiannya itu apa pariwisatanya? Pariwisatanya kan luas ya. Nah, apakah pariwisatanya ekowisata atau pariwisata apa pengen jenis-jenisnya. Nah, itu kita bisa lebih spesifikkan. Kemudian, jadi kita batasi. Yang saya maksud adalah misalnya ekowisata ya ada. Kemudian
wilayahnya itu juga perlu dibatasi. Ya, jangan sampai terlalu lebar ya. Kadang-kadang memang ada idealisnya. Jadi ingin mengukur atau menilai atau menganalisis eh, apa namanya wilayah penelitian itu yang banyak sekali. Jadi sampai 5 pantainya atau 10 pantai yang dilakukan penelitian. Nah, itu akan memberatkan sendiri. Kalau untuk S1 cukup satu lokasi tidak mengapa. Ya. Bahkan yang sudah-sudah ada yang sampai ruang lingkup penelitiannya itu hanya uh, apa RT ya RT RW Pak. Ada yang RW juga. Dari unit analisis nanti RT. Ada RT itu nanti apa uh, bukan RT sih mungkin RW ya RW yang paling kecil. Atau lebih kecil lagi ada yang hanya kawasan apa namanya RTH, RT-nya lebih kecil sekali, taman kota, bukan taman kota itu taman kota lebih luas. Ini hanya taman-taman yang penghijauan. Nah, itu juga. Tapi jangan terlalu kecil sekali. Berarti sayang sekali ilmu planologi yang sudah kita pelajari dari sampai 4 tahun, 3 tahun itu dengan mengerjakan tugas, mengikuti kuliahan, ternyata hanya digunakan untuk meneliti wilayah lokasi yang kecil sekali. Itu hanya satu RW gitu. Terus kemudian ya apa sehingga sangat kecil ya. Soalnya planologi itu luas, bicaranya masalah kota, kabupaten, provinsi, kawasan, wilayah gitu. Luas gitu. Nah, kalaupun kecil-kecil seperti itu, barangkali mungkin ada kecelakaan atau apa namanya kondisi yang tidak direncanakan ternyata terjadi gitu. Bisa jadi contohnya misalnya ingin meneliti rumah tahanan, rutan pernah dilakukan. Tapi karena ternyata ini dicari sisi keuangannya tidak ketemu, sulit sekali. Akhirnya adalah ya udah wilayah sekitar rutan atau apa namanya ya rumah tahanan ya enten itu ya wilayah sekitarnya kan lingkupnya itu bukan kelurahan terlalu besar ya hanya RW jadinya gabungan beberapa RW ya mungkin sisi barat RW berapa sisi timur RW berapa sisi selatan utara gitu ini atau juga yang lingkupnya kecil sekali seperti eh, penelitian terhadap banjir rob yang ada di pinggir pantai itu ternyata banjir robnya ini diteliti hanya pada satu area yang sangat kecil sekali hanya mungkin RT ya atau mungkin RW atau RT gitu. Nah ini nanti ya itu tadi ilmu planologinya sayang tidak terpakai karena nanti ketika masuk ke dalam analisis spasialnya misalnya untuk masukkan kepada perencanaan ya. Entah itu RDR, RT, RDTR atau RT RW atau yang lainnya. Nah itu jadi tidak bermakna ya, karena hanya satu RW gitu. Itu pun tidak yang tinggal di situ pun tidak banyak gitu kan. Nih, jadi rekomendasinya itu kalau disampaikan kepada stakeholder apakah pemerintah atau yang lainnya itu seperti urusan yang sangat kecil gitu. Kemudian juga relokasi juga nantinya hanya cuma berapa rumah gitu. Jadi berbeda halnya misalnya kalau kajiannya itu eh, apa namanya suatu kawasan banjir misalnya. Ternyata itu ada perumahan. Nah, itu masih bisa. Perumahan kan terdiri dari banyak unit rumah. Ya, kemudian juga eh, apa penduduknya ya, bisa ribuan ya, atau ratusan, mungkin ribuan bisa jadi ya. Jadi agak luas gitu. Nah, ini kan bisa nanti untuk rekomendasi kebijakan dan sebagainya.
itu masih bisa relevan. Tapi kalau hanya 2-3 rumah rekomendasi, misalnya hasil penelitian banjir, ini rekomendasi, ya itu sayang sekali ilmu planologinya yang kita pelajari. Kemudian ruang lingkup ini tadi kan ada 3, ruang lingkup wilayah, pembahasan, dan substansi. Kalau ruang lingkup wilayah itu berarti wilayah perencanaan. Contohnya Kota Bandung terletak di Jawa Barat, ibu kota provinsi, dan seterusnya. Tinjauan teori ini adalah materi yang akan dibahas. Jadi topiknya itu tentang apa? Ya, kalau topiknya itu tentang perumahan vertikal, ya berarti adalah yang dibahas adalah perumahan vertikal. Yang dimaksud itu adalah rumah susun. Kemudian juga hal yang terkait dengannya. Berarti itulah teori yang dibatasi. Tidak bicara lagi dengan penggunaan lahan yang di sekitar yang radiusnya jauh, gitu, atau transportasi yang berada di sekelilingnya. Kalaupun dibahas itu bisa, tapi hanya untuk tambahan saja. Karena fokus dari penelitiannya adalah perumahan vertikal, yang dimaksud adalah rumah susun. Kemudian ada juga batasan masalah yang diangkat. Ini berhubungan dengan substansi. Jadi substansi itu adalah batasan masalah yang diangkat apa? Jumlah subjek yang diteliti, variabel-variabel yang dibahas, metode untuk pembatasan ilmu yang dikaji. Nah itu ada. Apakah memakai metode GIS, ya, pertampalan peta, superimpose gitu, atau overlay, itu salah satu metodenya, atau metode yang lain, penghitungan dengan metode statistik, uji T, uji F, atau juga regresi dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode yang bisa digunakan. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Jadi yang sudah kita lakukan, penelitiannya untuk apa? Kegunaannya ini untuk apa? Jadi manfaatnya bisa teoritis dan bisa berarti praktis. Maksudnya teoritis adalah bisa jadi dengan yang kita lakukan ini kita menghasilkan teori baru. Ya, teori baru itu tidak harus rumus-rumus. Bisa jadi adalah temuan yang berada di dalam kesimpulan. Temuan yang kita lakukan ini berdasarkan pada kajian yang telah kita lakukan, sehingga kemudian ini mendapatkan temuan ini bermanfaat untuk mereka. Misalnya apa namanya, tentang perkembangan guna lahan, ya. Jadi ini telah dikaji dengan kasus di negara berkembang yang mungkin seperti Indonesia. Jadi penggunaan tanah itu cenderung sangat intensif berubah pada kawasan perumahan, gitu. Atau di wilayah tertentu pada penggunaan lahan komersial, gitu. Perdagangan jasa, atau mungkin industri dan sebagainya. Jadi kita bisa dapatkan teori baru. Adapun manfaat praktisnya, jadi ini adalah dapat menyumbangkan pengen kepada terhadap pemecahan masalah, terutama dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau penelitian kita tentang banjir, kemudian rekomendasinya, jadi kan tadi temuan mendapatkan teori, temuannya bahwa banjir itu yang paling dominan disebabkan karena meluapnya air sungai. Kenapa bisa meluap air sungai? Karena bantaran di sungai atau garis sepadan sungai itu, yang harusnya kalau sungai itu 5 meter, nah, kiri kanannya, buffernya itu garis sepadan sungai, yaitu tidak boleh digunakan untuk permukiman, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, inilah kemudian
yang direkomendasikan untuk memperbaiki. Hasil dari penelitian ini adalah harus memperbaiki terhadap garis padan sungai, yang penegakan terhadap aturan tata ruang. Ya, itu materi kita pada hari ini.